senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Anak Tuhan tak boleh bohong. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya semua hari ini? Harus sukacita, joy, 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 yes. Nah adik-adik, siapa yang hari ini semangat untuk beribadah? Nah, tapi adik-adik jangan sedih ya, walaupun hari ini kita masih melakukan ibadah secara online, belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita dengan mengadakan ibadah online hari ini ya adik-adik. Nah, siapa yang lupa untuk bersyukur hari ini? Nah, siapa coba yang langsung ingat begitu bangun pagi-pagi langsung bilang terima kasih Tuhan Yesus yang baik? Siapa? Nah, kalau misalnya ada yang lupa, ada juga yang ingat, nah kita mau sama-sama serempak untuk berterima kasih sama Tuhan yuk. Nah, kita mau angkat lagu pujian terima kasih Tuhan. Jadi besok yang lupa untuk ngucapin bilang terima kasih sama Tuhan, mulai dibiasakan untuk ngucapin terima kasih atau mengucap syukur ya adik-adik. Karena Tuhan tuh udah begitu baik banget sama kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini, kita masih disediakan makan dan minuman. Oleh karena itu kita juga harus mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang Tuhan selalu berikan dan selalu sediakan untuk kita adik-adik. Nah, karena adik-adik masih semangat, mari kita angkat lagu pujian lagi biarpun gunung-gunung beranjak.
maupun senang, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita karena kasih setianya selalu diberikan untuk kita. Nah, yuk kita mau kasih tahu ke semua orang kalau ternyata Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Kita angkat lagu pujian lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekarang kita mau dengerin dasar kita. Adik-adik semua duduk yang manis dan mendengarkan baik-baik ya. Anak Tuhan tak boleh bohong. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat, yaitu titah ke-5 sampai titah ke-10. Titah ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang udah hafal semua dasar titah? Nah, gak cuma dihafal juga ya adik-adik, tapi juga harus berusaha dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Atau ada yang gak senang jadi anak Tuhan? Wah, siapa yang gak senang jadi anak Tuhan? Semua pasti senang dong jadi anak Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah baik banget sama kita, dan Dia gak meninggalkan kita dalam susah maupun senang. Dia selalu ada sama kita. Nah, tapi adik-adik, kalau misalnya jadi anak Tuhan itu harus apa sih adik-adik?
Iya, harus jadi anak yang baik, harus jadi anak yang pintar, harus jadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, karena kita udah senang menjadi anak Tuhan, kita angkat lagu pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Tapi kalau jadi anak Tuhan gak boleh apa? Gak boleh bohong. Oke, kita angkat lagu pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Oke, kalau jadi anak Tuhan tadi nggak boleh apa adik-adik? Nggak boleh bohong. Siapa di sini yang kerjanya masih suka bohong? Siapa di sini yang seneng banget berbohong? Berarti besok-besok nggak boleh berbohong ya adik-adik, karena Tuhan Yesus nggak suka sama anak yang suka bohong. Nah, kita angkat lagu pujian lagi, dengar Dia panggil nama saya. Gimana adik-adik, udah cukup bersuka cita kan? Wah, kita harus sungguh-sungguh bersuka cita. Nah, sekarang kakak sini minta adik-adik duduk yang manis, karena kita mau masuk waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah gak sabar untuk dengerin firman Tuhan hari ini? Nah, semuanya harus menyiapkan hati, pikiran, dan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik duduk yang manis ya. Siapa yang belum duduk yang manis? Nah, duduk yang manis, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau angkat lagu pujian untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, oleh karena kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Engkau berikan kami kesehatan Tuhan, Engkau menyediakan makanan minuman Tuhan, dan Engkau masih merawat kami Tuhan dengan kesehatan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa yang baik, biarlah Engkau menerima segala sukacita kami ya Bapa, segala nyanyian dan pujian yang kami telah naikkan ya Bapa. Biarlah itu boleh menjadi persembahan baik Tuhan yang Kau terima ya Bapa. Bapa, kini saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Bapa. Berkati kami ya Bapa, berikanlah kami telinga yang dengar-dengaran Bapa, dan hati yang mau mendengarkan juga Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan, boleh juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa yang baik, berkati kakak sekolah minggu kami yang akan menjelaskan firman Tuhan hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau berkati lidah bibir mereka ya Bapa, biar apapun yang mereka sampaikan Tuhan itu boleh seturut dengan kebenaran firman Tuhan hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami senantiasa Bapa. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Bang Duben. Apa kabarnya adik-adik? Abang berharap adik-adik di rumah dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, udah pada libur sekolah dong. Gimana hasil yang kemarin? Memuaskan? Harus tetap bersyukur ya adik-adik dengan hasil yang sudah adik-adik dapatkan. Itu semua hasil kerja keras adik-adik dan tentunya atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Itu harus kita syukuri. Firman Tuhan kita hari ini masih berhubungan loh sama firman Tuhan kita yang minggu lalu. Ada yang masih ingat temanya apa? Temanya adalah anak bijak. Anak bijak itu apa sih? Yang adik-adik sudah dapatkan minggu lalu? Iya, anak bijak itu dia mampu mengambil keputusan dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan kita minggu ini, kita mau baca dulu nih untuk ayat hafalan kita yang sudah dibagikan minggu lalu. Terambil dari Amsal 9 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Amsal 9 ayat 10. Di situ tertulis adalah, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, kita sudah tahu adik-adik, permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mau jadi anak bijak, kita mau berhikmat, kita harus takut akan Tuhan terlebih dahulu adik-adik. Nah, firman Tuhan kita minggu ini temanya adalah jujur. Loh, jujur? Ada yang tahu apa arti dari jujur? Jujur adalah mengatakan segala sesuatu yang kita tahu dengan sebenar-benarnya. Tidak boleh ditutup-tutupi atau tidak boleh berbohong adik-adik. Nah, kita mau baca dulu firman Tuhan kita yang menjadi firman Tuhan minggu ini. Terambil dari, kita buka ya sama-sama, Matius 5 ayat 37. Kita buka sama-sama ya. Matius 5 ayat 37. Sudah ada yang dapat? Sudah ada yang dapat? Matius 5 ayat 37. Dibuka Alkitabnya ya, jangan dari handphone adik-adik. Nih, Alkitab. Yuk kita buka ya. Matius 5 ayat 37. Sudah dapat? Sudah? Kita baca secara bersama-sama ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu,
berasal dari si jahat. Kita sudah baca adik-adik secara bersama-sama firman Tuhan kita hari ini yang terdapat dalam Matius tadi adik-adik. Dibilang, jika ia katakan iya, jika tidak katakan tidak. Yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sangat tegas sekali adik-adik firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, ini juga berhubungan dengan dasar kita adik-adik. Dasar kita yang ke-9 dikatakan apa? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Berarti kita juga tidak boleh berbohong adik-adik. Kita tidak boleh memfitnah, tidak boleh juga mengatakan hal yang tidak benar tentang teman-teman kita atau orang-orang yang di sekitar kita adik-adik. Nah, adik-adik tahu sikap jujur itu berasal dari hati kita adik-adik. Hati kita yang mengatakan kalau kita mau bersikap jujur atau tidak. Maka kalau hati kita mau mengatakan hal itu jujur, pikiran dan ucapan akan sekata. Coba kita buka firman Tuhan kita yang terambil daripada Lukas 6 ayat 45. Kita hari ini mau membaca beberapa ayat ya adik-adik. Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45 kita baca secara bersama-sama. Di situ dikatakan apa adik-adik? Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik daripada pembendaran hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, setiap orang baik akan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik adik-adik. Setiap orang-orang jujur juga berasal daripada hatinya adik-adik, seperti firman Tuhan kita yang sudah kita baca tadi barusan. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen ini harus mempunyai satu komitmen adik-adik. Harus memiliki sifat yang jujur. Itu yang Tuhan mau adik-adik dalam hidup kita. Kita baca juga coba dari Mazmur 39 ayat 2. Kita buka ya. Mazmur 39 ayat 2. Abang bacakan buat kita. Di situ dikatakan apa? Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Nah, di situ juga jelas adik-adik dikatakan pemazmur bilang, katakan supaya kita menjaga lidah kita, supaya kita tidak berdosa adik-adik. Dari kata-kata kita berbohong, itu bisa menimbulkan dosa adik-adik. Karena kalau kita tidak jujur akan berdampak panjang adik-adik. Misal, contoh, kita berbohong, maka itu akan berdampak terus-terusan. Contohnya kita berbohong misalnya, tadi adik-adik sudah sekolah bilang sama orang tua. Terus ternyata adik-adik tidak ke sekolah. Adik-adik malah main ke warnet atau adik-adik main ke rumah teman. Nah, itu berbohong. Karena adik-adik merasakan berbohong itu enak, akhirnya besok-besok adik-adik ulangi lagi. Berbohong lagi adik-adik bilang, iya mah tadi udah ke sekolah, padahal tidak ke sekolah. Akhirnya di suatu saat nanti orang tua adik-adik tahu dari siapa. Dari laporan guru mungkin adik-adik dibilang kalau tidak pergi ke sekolah atau absen dari sekolah beberapa kali. Nah, itu akan menimbulkan efek negatif adik-adik. Orang tua adik-adik juga bakal marah dan adik-adik juga ketinggalan pelajaran. Jadi, kita harus bersikap jujur. Mulailah jujur dari diri kita sendiri adik-adik. Jujur juga berkaitan dengan tema kita minggu lalu. Kita menjadi anak-anak bijak. Kalau kita sebagai anak-anak Kristen yang memiliki sifat jujur, kita juga harus bijak adik-adik. Semisal contoh, kita melihat sesuatu yang tidak benar di hadapan kita. Kita juga harus dengan bijak mengatakannya adik-adik. Jangan sampai kita sebagai orang-orang Kristen atau sebagai anak-anak Kristen tidak memiliki sifat yang bijak. Karena kalau sebagai anak-anak yang jujur juga harus memiliki sifat anak yang bijak. Menegur orang juga harus bijak. Walaupun kita tahu itu tidak benar,
kita harus mengatakannya dengan baik. Jangan sampai kita mempermalukan teman kita sendiri, adik-adik. Kita harus memiliki sifat bijak. Karena sifat-sifat yang Tuhan mau dari diri kita adalah, yang pertama adalah kita memiliki sifat yang bijak. Yang kedua, kita harus memiliki sifat yang jujur. Tuhan sangat senang sekali dengan anak-anak yang jujur, adik-adik. Jangan sampai malah kita tidak membuat Tuhan menjadi senang, adik-adik, karena kita suka berbohong, kita tidak mengatakan hal yang jujur. Itu tidak Tuhan senang dalam hidup kita, adik-adik. Nah, kalau kita berbicara juga tentang kejujuran, itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Contohnya apa, adik-adik? Jangan sampai seperti tadi sudah kita katakan, di situ dibilang apa? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Siapa di sini pernah membuat hoax? Ayo, apa arti hoax? Mengatakan hal yang tidak benar. Itu tidak boleh loh, adik-adik. Itu sangat tidak disukai oleh Tuhan, adik-adik. Adik-adik menyebarkan informasi yang tidak baik. Itu tidak boleh. Seperti tadi firman Tuhan yang sudah kita baca, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kalau hoax itu baik gak sih? Nggak baik dong. Coba contohnya, adik-adik bikin suatu informasi. Contohnya seperti ini. Ada yang mengatakan atau memberikan informasi kalau adik-adik mendapatkan nilai 100 dalam ulangan matematika itu karena mencontek. Nah, padahal adik-adik mengerjakannya dengan usaha kalian sendiri. Banyak informasi-informasi yang tidak benar dikatakan. Apa yang adik-adik rasakan? Pasti rasa marah. Nah, itulah adik-adik, makanya tidak boleh kita mengatakan hal yang tidak benar tentang sesama kita. Karena itu akan menimbulkan suatu masalah, adik-adik. Terlebih kita akan berdosa, adik-adik. Seperti Dasatita yang sudah kita dengarkan juga tadi. Dibilang jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bagaimana sih adik-adik memiliki sifat yang jujur? Yang pertama, kita harus tanamkan dalam hati kita. Harus mau mengatakan apa yang benar yang kalian tahu, adik-adik. Jangan sampai kita menutup-nutupi, adik-adik. Coba adik-adik bayangkan kalau di situ dibilang berbohong demi kebaikan. Coba di komen ya. Adik-adik komen di bawah video ini, katakan pendapat adik-adik tentang berbohong demi kebaikan. Itu baik apa tidak sih? Nanti abang baca ya tentang komenan adik-adik di bawah video ini. Jangan lupa ya. Coba gimana pandangan adik-adik tentang pernyataan berbohong demi kebaikan. Itu bagaimana? Oke, di komen di bawah video ini ya. Nah, adik-adik, kita sudah mengetahui firman Tuhan yang tadi adik-adik yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Banyak sekali manfaat yang kita bisa rasakan ketika kita memiliki sifat yang jujur. Di antaranya, kita disukai dan kita menjadi anak kesenangan Tuhan. Siapa di sini mau menjadi anak kesenangan Tuhan? Pasti semua dari kita mau menjadi anak-anak yang disukai atau disenangi oleh Tuhan. Yang kedua, kalau kita memiliki sifat yang jujur, maka kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan terbiasa menjadi orang-orang yang jujur, mengatakan hal yang benar-benar seperti yang dikatakan firman Tuhan kita. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Berarti kita berkata dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga, kita pasti akan disukai oleh teman-teman kita, adik-adik, kalau kita memiliki sifat yang jujur. Karena banyak sekali di zaman yang sekarang tidak memiliki sifat yang jujur, adik-adik. Berbohong itu juga masuk kategori tidak jujur. Jadi kita sama-sama belajar ya, adik-adik, untuk menjadi orang-orang yang jujur. Karena pasti susah juga kita melakukannya. Tapi itu yang mau Tuhan dapatkan dalam diri kita, adik-adik. Kita menjadi anak-anak yang jujur.
Coba adik-adik lihat dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, dalam pergaulan adik-adik. Misalnya adik-adik jujur, adik-adik belajar, dan adik-adik mengatakan hal yang baik atau hal yang benar. Pasti banyak sekali yang akan suka dengan adik-adik, karena sangat langka orang-orang yang memiliki sifat yang jujur. Pasti adik-adik mau diantaranya menjadi orang-orang yang jujur, menjadi anak-anak yang disayangi oleh banyak orang dan terlebih disayangi oleh Tuhan. Oke, firman Tuhan kita sudah selesai pada hari ini. Kita belajar menjadi anak-anak yang jujur dan mengatakan apa yang sebenarnya. Tidak boleh berbohong, tidak boleh ada yang ditutupi. Terlebih lagi, kita tidak boleh menyebarkan yang berita tidak benar atau berita-berita hoax. Kalau kita tahu itu misalnya infonya sesuai dengan sumber data yang ada, maka kita katakan sebenarnya. Jangan kita menambahkan atau mengurangi informasi tersebut. Karena itu jatuhnya sudah hoax kalau kita menambah atau mengurangi informasi yang sudah kita dapatkan. Karena firman Tuhan kita hari ini harus kita terapkan juga adik-adik dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Nah, aktivitasnya Abang mau adik-adik menceritakan bagaimana pengalaman adik-adik menjadi anak yang jujur, atau adik-adik menerapkan jujur tersebut dalam hidup adik-adik. Contohnya dalam hal kecil aja, dalam tanggung jawab yang adik-adik lakukan sebagai misalnya siswa. Bagaimana sikap jujur yang adik-adik harus lakukan dan sebagai murid-murid atau siswa. Yang kedua, bagaimana sikap jujur yang harus adik-adik lakukan sebagai seorang anak terhadap orang tua. Terus bagaimana sikap jujur adik-adik di lingkungan adik-adik. Contohnya dalam pertemanan kah? Atau dalam lain halnya. Bisa adik-adik tuliskan ya dalam WA dan adik-adik kirim ke Abang. Nomornya ada di grup orang tua ya. Nggak apa-apa, langsung kirim aja ke Abang. Untuk pengalaman adik-adik itu tidak bakal Abang share. Itu hanya Abang saja yang tahu. Karena Abang mau tahu nih bagaimana sih pengalaman adik-adik dalam bersikap jujur atau melakukan kejujuran tersebut. Apakah adik-adik sudah melakukan apa belum? Oke. Jadi kita mau mengakhiri firman Tuhan kita harus mengambil komitmen ya adik-adik sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus memiliki sifat yang jujur. Kita mau komitmen dalam hati kita, dalam diri kita. Walaupun susah, tapi kita harus melakukannya. Karena Tuhan menyenangi setiap anak-anak yang memiliki sifat jujur. Oke? Kita mau ngambil komitmen, kita mau berdoa. Abang juga mau mendoakan adik-adik supaya kita menjadi anak-anak yang disenangi Tuhan, yaitu memiliki sifat yang jujur. Mari kita bersikap berdoa adik-adik. Kita mau menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau mempunyai komitmen untuk memiliki sifat yang jujur dalam kehidupan kita adik-adik, supaya kita menjadi anak-anak yang disenangi oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih untuk sapaan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami belajar pada hari ini untuk memiliki komitmen untuk bersikap jujur dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa ya Tuhan, supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa tidak mudah menjadi orang-orang yang jujur karena banyak sekali pengaruh dalam lingkungan kami. Tetapi kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami bisa memiliki sifat yang jujur. Karena kami tahu ya Tuhan, memiliki sifat yang jujur adalah hal yang Tuhan sukai dalam kehidupan kami. Tuhan bimbing kami supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan pribadi kami, dalam lingkungan sekolah kami,
dalam lingkungan keluarga kami, sehingga Bapa, kami bisa memancarkan sifat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan juga pimpin kami supaya kami juga bisa memberikan dampak positif, sehingga banyak orang juga yang bisa memiliki sifat jujur dalam kehidupannya Bapa. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarkan setiap firman Tuhan bisa dilakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga mau berdoa ya Tuhan supaya kami bisa segera pulih Bapa dalam kondisi COVID-19 ini Bapa, sehingga kami bisa berkumpul di rumah Tuhan yang kudus, di gereja untuk memulai kembali sekolah minggu kami secara formal Bapa. Kami percaya Bapa, rencana Tuhan dalam kehidupan kami sangat indah. Biarkan Bapa, rencana-rencana Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun Bapa jika dalam kehidupan kami seringkali kami juga membuat kesalahan Bapa atau membuat Tuhan sedih dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa, supaya kami layak disebut dengan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan kita. Tetap berkomitmen menjadi anak yang jujur, karena anak yang jujur dan anak yang bijak itulah anak-anak yang disukai oleh Tuhan. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik firman Tuhan yang disampaikan kakak sekolah minggu tadi? Nah, kiranya adik-adik bersuka cita ya, dan juga mendengarkan baik-baik apa penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Nah, siapa yang masih ingat apa tadi yang disampaikan kakak sekolah minggunya tentang firman kita pada minggu ini? Nah, jadi kalau jadi anak Tuhan harus menggunakan mulutnya untuk berkata jujur, nggak boleh bohong, karena itu yang Tuhan mau. Tuhan senang sama anak-anak sekolah minggu yang suka menggunakan mulutnya untuk bernyanyi, untuk baca firman, untuk berdoa, dan juga untuk berkata yang jujur. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan, dan disambung dengan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu, tapi tanganmunya kakak mau ganti sama kata-kata mulutmu. Jadi hati-hati gunakan mulutmu ya. Oke, kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu dan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Oke adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Nah, siapa yang bersuka cita adik-adik? Semuanya harus bersuka cita ya. Kakak Cindy harap adik-adik semuanya selalu bersuka cita. Walaupun kita di rumah aja dan merasa sedih karena gak bisa melakukan banyak kegiatan,
Tapi kiranya adik-adik selalu mengingat akan kebaikan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita sampai dengan saat ini adik-adik, sehingga kita selalu bersukacita dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Nah adik-adik, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Semuanya sudah siap, kita mau bersatu di dalam doa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, oleh karena kebaikan yang Kau berikan Tuhan kepada kami ya Bapa hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa karena Engkau masih menjagai kami ya Bapa. Kau berikan kami kesehatan Tuhan, Kau berikan kami makanan dan minuman secukupnya ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, walaupun kami melakukan ibadah online Tuhan, belum bisa bertatap muka secara langsung Bapa, tapi kami senang Tuhan, kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan melalui kakak sekolah minggu kami pada hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, berkatilah Tuhan kami selaku anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Biarlah Engkau berikan kami kepintaran Tuhan, kesehatan juga ya Bapa, dan kecerdasan Bapa. Berkati juga orang tua kami ya Bapa, dimanapun berada, dimanapun mereka bekerja Bapa, dan apapun yang mereka lakukan Bapa, biarlah Engkau berkati mereka ya Bapa. Bapa yang baik, berkati juga kakak sekolah minggu kami ya Bapa. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan agar dapat mengajarkan kami lebih lagi tentang firman Tuhan. Berkatilah negara ini ya Bapa, biarlah Engkau Tuhan jauhkanlah segala mara bahaya penyakit ya Bapa dari negara ini ya Bapa, dan Engkau yang tuntun kami selalu. Tuhan Yesus yang baik, Kau juga Tuhan yang berkati segala dokter, segala pasien, dan juga segala alat-alat medis yang digunakan oleh para dokter untuk menyembuhkan pasien-pasien yang terkena COVID Bapa. Biar negara kami ini bebas Tuhan, dan kami dapat berkumpul bersekutu bersama-sama kembali ya Bapa, ketika segala sesuatunya sudah Kau pulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, jagai sertai kami, bimbing kami ya Bapa, jadikan kami anak yang selalu takut akan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Semoga kami layak Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang melayakkan kami Tuhan, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai ketemu di minggu depan ya adik-adik. Kiranya adik-adik tetap semangat, selalu bersukacita adik-adik, dan jaga kesehatannya selalu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Aku
di